Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pemasyarakatan Bogor menerbitkan surat keterangan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap John K. Pencabutan berdasarkan keterlibatan John K. dalam kasus pidana di tengah pembebasan bersyaratnya. Belum genap 6 bulan menjalani masa pembebasan bersyarat, John K. kembali berulah. Ia menyerang pamannya Nus K. dan anak buah sang paman. 1 orang tewas dalam penyerangan tersebut. John K. ditangkap bersama anggota kelompoknya. John K. lalu ditetapkan jadi tersangka. Status tersangka di masa pembebasan bersyarat inilah yang jadi masalah. Kabak Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti menjelaskan, pembebasan bersyarat John K. dicabut setelah ia ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan berencana. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor menilai John K. melakukan pelanggaran ketentuan karena kini berstatus tersangka. Balai Pemasyarakatan Bogor pun merekomendasikan Ditjen Pemasyarakatan untuk mencabut pembebasan bersyarat John K. Pada tanggal 25 Juni 2020, Kepala Bapas Bogor mengeluarkan surat keputusan pencabutan sementara pembebasan bersyarat atas nama John K. Pencabutan sementara ini adalah rangkaian dari keterlibatan John K. pada dugaan tindak pidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Juni 2020. Nah, dari tanggal 21 Juni 2020 ini, PK Bapas ini adalah PK yang melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada John K. selama John K. menjalankan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyaratnya yang sudah mulai dijalankan pada tanggal 26 Desember 2019 dari SKPB-nya yang tanggal 25 Desember 2019. Dari koordinasi itu, PK Bapas kami sudah melakukan BAP terhadap John K. pada tanggal 24 Juni 2020. Dari hasil BAP ini menjadi materi yang dibawa ke dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau sidang TPP Bapas Bogor. Nah, dari sidang TPP Bapas Bogor ini menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, bahwa ditetapkan bahwa John K. telah melakukan atau telah melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Kedua, Kepala Bapas Bogor akan mengeluarkan atau Kepala Bapas Bogor mengeluarkan surat keputusan sementara pencabutan Kepala Bapas Bogor mengeluarkan surat keputusan pencabutan sementara pembebasan bersyarat atas nama John K. Dan ketiga adalah Bapas Bogor akan mengusulkan pencabutan pembebasan bersyarat atas nama John K. kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, saat ini usulan pencabutan sementara ini sedang berproses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, kalau SK-nya sudah turun itu, tapi dengan SK sementara ini dapat kami katakan bahwa John K. pembebasan bersyaratnya dicabut dan wajib melaksanakan sepertiga masa pidananya yang memang kalau bebas murninya kan di tanggal 31 Maret 2025. Berarti sisa sepertiga masa pidana yang di PB-kan wajib dijalankan kembali di dalam lapas, ditambah dengan apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan pidana baru berdasarkan putusan pengadilan. 21 Juni lalu, John K. bersama 30 orang dalam kelompoknya menyebar maut dengan menyerang rumah sang paman di perumahan mewah Green Lake City, Tangerang, dan membacok 2 orang di tengah jalan kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. 1 dari orang yang dibacok tersebut tewas mengenaskan. Seluruh penyerangan itu dilakukan di siang hari. Polisi pun menggerebek markas gerombolan John K. di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi pada malam harinya. Polisi menyita beragam senjata tajam dan sepeda motor. Kita dikejutkan dengan aksi, bisa dikatakan aksi brutal atau premanisme, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang, dari kelompok yang selama ini dikenal kelompok John K. Jadi ada sekitar 30 orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51.
Kemudian motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi mereka ini sudah merencanakan dengan sasaran tadi NK, kemudian juga sasaran EDR, ya. Juga ada juga yang memang bertugas untuk mencari sasaran lain ataupun mereka melakukan pengamanan. Itulah beberapa indikator permufakatan jahat itu. Dan sampai saat ini para pelaku, yaitu 32 orang, masih 30 orang masih dalam pemeriksaan untuk pendalaman peran dari masing-masing pelaku ini. Kemudian pasal yang kami terapkan dalam terhadap para pelaku adalah pasal 88 terkait dengan permufakatan jahat, kemudian pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, pasal 351 yaitu tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengerusakan, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ini pasal yang kita terapkan terhadap para pelaku ini. Status tersangka kembali disandang John K pada saat ia masih menjalani masa pembebasan bersyaratnya yang belum genap 6 bulan. Inilah yang membuat John K dinilai melanggar persyaratan pembebasan bersyaratnya. John K dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman dalam kasus pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung, bos PT Sanex Steel Indonesia. Kasus itu terjadi pada 26 Januari 2012. Pada akhir 2012, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara pada John K. Usai menjalani 2/3 masa tahanan dan dipotong remisi 3 tahun 30 hari, John dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Ia semestinya bebas pada 31 Maret 2025. Nah, ini soal John K ya. Jadi dia memang masih pembebasan bersyarat. Tahun lalu kita keluarkan dia pembebasan bersyarat. Nah, dia baru berakhir itu kan 2025 bebas murni. Tapi ada kejadian ini. Kita tunggu dulu bagaimana polisinya. Apakah kita kan menganut ajas praduga tak bersalah. Kalau polisi nanti menyatakan tersangka, maka dia sudah melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya, ya. Berarti dia nanti di samping menjalani hukuman yang lama, ya ditambah dengan tindak pidana yang baru, gitu. Ya, kita menyesalkan kejadian ini ya. Dulunya waktu dia sebelum kita bebaskan baik, ya sudah ini tidak ada register F, semua berjalan baik. Tiba-tiba mungkin nggak tahulah apa yang membuat ini. Kalau betul nanti dia ikut terlibat di sini, kita serahkan dulu ke polisi. Nanti kita tunggu informasi dari polisi bagaimana status beliau. Saya kira begitu. Namun John K kembali terlibat penyerangan berdarah. Kini John K terancam kembali menjalani sisa masa hukumannya di lapas. Tim TV One mengabarkan.